Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Perkenalkan, saya Sofia Nur Kartika MPD, Kepala SD Negeri 1 Rate-Rate, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada hari ini, saya akan menyampaikan praktik baik saya sebagai kepala sekolah dalam rangka mengikuti lomba apresiasi GTK kategori Kepala Sekolah Transformatif tahun 2025. Karya saya terkait program kepemimpinan sekolah bagi kepala sekolah yang berjudul Sekolah Besti atau Sekolah Bebas Sampah Plastik. Selamat menyaksikan. Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan lingkungan yang monumental terkait pengelolaan sampah plastik. SD Negeri 1 Rate-Rate dengan jumlah siswa 400 orang terletak di tengah kawasan padat penduduk, berdekatan dengan kantor, puskesmas, sekolah lain, dan merupakan jalur transportasi antar kabupaten yang ramai. Situasi grafis ini, meskipun strategis untuk akses, secara ironis menjadikannya rentan terhadap budaya konsumtif dan sampah sekali pakai. Pencapaian sekolah sehat selama ini terasa hanya berhenti pada level sarana, penyediaan tempat sampah, bukan pada level perubahan karakter dan budaya. Kami menyadari bahwa untuk menciptakan anak Indonesia hebat yang memiliki karakter bertanggung jawab dan peduli lingkungan, pendekatan konvensional tidak akan cukup. Diperlukan sebuah praktik revolusioner yang tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai digital, kolaborasi, dan kemandirian. Berdasarkan situasi tersebut, maka sekolah kami mencanangkan program Sekolah Besti Bebas Sampah Plastik yang telah berlangsung selama beberapa bulan dan menghasilkan dampak yang cukup signifikan terhadap penciptaan karakter siswa. Sebagai kepala sekolah, saya bertanggung jawab terhadap seluruh aspek yang ada di sekolah, baik tingkat keamanan siswa, kebersihan sekolah, dan memantau kesehatan siswa. Saya melampaui tugas utama sebagai manajer pengelolaan proses pembelajaran. Beberapa hal yang telah saya lakukan sebagai kepala sekolah antara lain: 1. Mengkoordinir sidak secara berkala kepada kantin di sekolah yang dilakukan oleh tim PJAS berkolaborasi dengan puskesmas terdekat. 2. Membuat MOU antara pedagang di kantin dengan pihak kepolisian terkait pelanggaran hak konsumen dari jajanan tidak sehat yang dijual pedagang. 3. Menyediakan link pelaporan kepatuhan siswa membawa tumbler di sekolah, lapor Besti. Menyediakan dispenser, galon setiap kelas dan botol tumbler pada siswa. 5. Melarang penjualan makanan minuman berkemasan plastik sekolah. 6. Memberikan program reward pada kantin yang patuh jajanan tanpa kemasan plastik. 7. Memberikan reward kepada kelas yang siswanya konsisten patuh membawa tumbler. Pentingnya sekolah yang bebas sampah plastik ini tidak hanya terletak pada estetika lingkungan sekolah yang lebih bersih, tetapi pada penanaman 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, terutama jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri melalui konteks lingkungan yang nyata. Jika generasi muda tidak belajar mengatasi masalah sampah sejak dini, risiko lingkungan di masa depan akan jauh lebih besar, bahkan berpotensi mengancam kesehatan fisik dan psikis mereka. Praktek ini adalah investasi karakter untuk berkelanjutan di masa depan. Transformasi dari sekolah biasa menjadi sekolah besti tidaklah mudah dan menghadapi beberapa tantangan krusial. Tantangan terbesar adalah mengubah pola pikir bahwa membeli makanan atau minuman berplastik adalah hal yang praktis. Bagi pedagang, menjual produk kemasan jauh lebih mudah,
efisien, dan memiliki keuntungan yang jelas. 3. Adanya kekhawatiran orang tua terhadap menu MBG akibat berita negatif di media sosial. Siswa yang rajin membawa tumbler menyebabkan air galon di kelas lebih cepat habis sehingga menjadi beban baru bagi siswa dan guru untuk menyediakan isi ulang yang lebih sering dari biasanya. Kendala implementasi program sekolah Besti. 1. Pedagang yang kurang tanggap. 2. Keterbatasan dalam pelaporan. Program Besti ini perlu dilaporkan pelaksanaannya setiap hari. Namun kesibukan guru dan tim PJAS yang padat setiap hari. Pihak yang terlibat. Keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi erat dari seluruh ekosistem sekolah. 1. Kepala sekolah, pemimpin visi. 2. Tim guru Besti, eksekutor harian. 3. Komite sekolah dan orang tua. 4. Pedagang kantin, agen perubahan ekonomi. Aksi 1. Revolusi kantin. Strategi paling radikal dan non-negotiable adalah kebijakan kantin zero saset 100%. Aksi 2. Aplikasi lapor Besti. Hasil dan refleksi pembelajaran. Hasil kuantitatif. 1. Pengurangan volume sampah plastik. 2. Kepatuhan tumbler. 3. Peningkatan hasil reuse. Hasil kualitatif, refleksi karakter. Disiplin dan tanggung jawab. Kepatuhan dan kreativitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehubungan dengan partisipasi Ibu Sofia Nur Kartika MPD Terate dalam lomba apresiasi guru dan tenaga kependidikan kategori kepala sekolah transformatif yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas usaha dan dedikasi yang telah Ibu tunjukkan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di daerah kita. Kami percaya bahwa kegiatan lomba ini merupakan salah satu wadah untuk mengembangkan kompetensi, kreativitas, dan profesionalisme sebagai tenaga pendidik yang berperan tinggi dalam meningkatkan generasi penerus yang unggul. Saya sangat mendukung program bebas sampah plastik di sekolah kami karena program ini adalah program yang dicita-citakan oleh banyak orang tua. Saya sangat merasakan manfaatnya. Yang pertama adalah sekolah menjadi bersih, kemudian kedua anak-anak tidak jajan sembarangan, yang ketiga penjaga kantin lebih kreatif dalam mengolah makanan, kemudian yang keempat orang tua akan merasa senang karena anaknya tidak jajan sembarangan. Saya sangat mendukung program ini yaitu bebas sampah plastik. Saya berharap semoga dengan program ini kita bisa membangun anak-anak yang 20 tahun ke depan nanti bisa menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang memiliki fisik, mental yang kuat. Ya, tentang bebas sampah plastik ini sangat bagus karena bisa mengurangi sampah plastik di sekitar kita. Halaman menjadi bersih dan sehat. Dan satu program yang saya senangi yaitu membawa tumbler dari rumah. Dengan adanya membawa tumbler dari rumah, kita tidak perlu lagi membeli air minum yang menggunakan plastik. Dengan kedua program ini, sekolah bisa terjaga. Saya sangat senang karena sekolah menjadi lebih bersih dan makanannya lebih sehat dan higienis. Dan kami juga harus membawa tumbler atau botol air minum. Demikian praktik baik saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.